Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita dipanggil kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang insyaallah selalu dalam penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga jamaah yang hadir di pagi ini selalu dalam sehat walafiat, keadaan sehat walafiat dan juga diberkahi oleh Allah. Dan insya Allah ini sebuah majlis yang kita berupaya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu, karena inilah yang insya Allah akan bisa memberikan petunjuk kepada kita melalui tadabbur kepada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabat MKI yang dimuliakan Allah, di pagi ini masih bersama Babe Haikal. Insya Allah Babe akan segar bergabung dengan kita, dan tema yang akan kita kembali kaji tentang soal parenting, ya, tentang anak. Dan di hari Senin kemarin kita sudah membahas bagaimana ketika anak menjadi pembangkang, ini sebenarnya ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Jadi sesungguhnya tidak ada anak yang nakal, begitu kata Babe. Yang nakal sesungguhnya adalah jangan-jangan diri kita, ya, karena kitalah yang akan diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena bagaimana kita memanfaatkan waktu kita untuk mendidik anak-anak kita, terutama di waktu masih kecil, ya. Karena itu adalah proses awal ta'dib atau penanaman nilai-nilai akhlak dimulai dari kecil. Kemudian ketika sudah dewasa kita susah, ya, ketika kita membenarkan meluruskan anak di sudah usia yang sangat dewasa itu memang punya tantangan yang besar, tapi ya tidak mungkin ketika Allah menghendaki dan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Alhamdulillah Babe sudah bersama kita. Assalamualaikum Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Temanya masih yang belum selesai kita bahas Beh. Kemarin ya, di pertemuan hari Senin kita masih ngebahas tentang anak yang jadi pembangkang, dan seperti yang Bapak sebutkan memang ada masalah di dalam diri kita orang tuanya. Salah satu yang paling penting tentang hak-hak anak itu, ya, Be, ya. Yang sebagai orang tua kita tidak mampu untuk memberikan hak-hak anak. Salah satu yang paling penting itu tentang harta, ya, tentang makanan yang halal gitu, ya. Dan ketika anak kemudian di usia dewasanya membangkang, tidak taat kepada kita dan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, nah ada sesuatu yang salah dalam diri kita, sehingga mari kita introspeksi, ya, evaluasi diri. Dan sekarang bagaimana membentuk akhlak anak ini yang ketika sudah dewasa tentu akan punya masalah, ya. Tapi ketika sudah kecil, nah ini tentu harus kita mencontoh kepada Nabi kita Muhammad SAW bagaimana menanamkan akhlak sejak dini, ya. Kemudian ketika sudah dewasa, nah, apa yang harus kita lakukan, Beh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jumlatul mu'minin rahimakumullah. Mari kita lanjutin, ya, tentang sakinah mawaddah warahmah yang harus kita raih, yang harus kita capai, ya. Sakinah mawaddah warahmah adalah sebuah model keluarga yang tenang, damai, pelipur lara, penghapus segala keringat, ya, yang membuat
kita semua capek tuh hilang pas masuk rumah. Tuh gitu ya. Semua peluh, semua capek, semua gelisah tuh hilang pas masuk rumah. Bukan kebalikannya, begitu masuk rumah jadi gelisah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi sakinah mawaddah warahmah adalah begitu sampai ke rumah nyaman banget, damai banget, tenang banget. So what? Dari mana ketenangan itu berasal? Kenapa? Nah, itulah. Selain tentu rahmat Allah, kita mesti berupaya untuk ke arah sana. Dan upaya kita ke arah sana adalah pembenaran diri. Ya, membenarkan diri dulu, mengkoreksi diri dulu, introspeksi diri dulu. Nomor satu yang saya katakan kemarin itu adalah puncak segalanya puncak, awal segalanya awal, dan yang paling penting, the most important things, pendapatan yang halal. Karena pendapatan yang haram udah nggak bisa diapa-apain. Ya, pasti menghasilkan anak yang nggak bener, pasti menghasilkan, pastinya banget. Membuat suasana rumah kagak enak, pasti membuat kita malas dalam beribadah. Itu udah mutlak, itu satu rangkaian yang nggak bisa terpecah, yang nggak bisa teruraikan, udah pasti. Makanan yang haram adalah sumber segala sumber malapetaka. Sholat nggak diterima, sembayangnya nggak diterima, sholat sama sembayang sama ya. Doanya nggak diterima, ya. Ibadahnya nggak diterima, semuanya nggak diterima. Ya, maka dari itu pendidikan awal anak kita mesti benar. Jangan sampai haram itu sekedar daging babi, daging anjing, daging binatang buas. Haram itu bukan hanya daging-dagingan itu. Justru yang paling haram adalah makanan temanmu yang kamu ambil tanpa izin. Justru yang paling haram itu. Sampaikan ke anak-anaknya bahwa makanan itu lebih haram daripada babi. Ya. Makan babi tiap hari, nauzubillah ya. Makan babi tiap hari, tiap makan 1 kilo, sama 1 gigitan makanan temenmu di sampingmu yang nggak pakai izin sama dia, lebih haram 1 gigitan makanan temen yang kita ambil tanpa izin. Daripada makan babi tiap hari 1 kilo. Itu harus jadi pondasi. Karena makan babi 1 kilo tiap hari, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin Allah bisa terima taubatnya. Tapi 1 potong makanan temen yang kamu ambil tidak akan bisa dihapus sampai hari kiamat. Bayangkan itu. Ya. Bagaimana kalau umpamanya barang orang yang kita makan, nauzubillah, summa nauzubillah. Bagaimana koruptor-koruptor itu bisa selamat dari ancaman Allah, nauzubillah. Ingat, makanan yang haram itu puncak segalanya. Gunung esnya itu di situ. Kalau merasa makanan yang kita bawa halal, nih ya, kalau merasa makanan yang kita bawa halal, tapi tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah di rumah, saling curiga aja, cemburuan aja nggak jelas, ya, berantem aja, bersoal jawab aja, dan seterusnya. Maka barulah kita masuk poin yang kedua, tentang bagaimana cara mengelola hati, pikiran, dan tindakan. Kemarin udah saya sampaikan tentang pendidikan anak, bahwa anak harus mendapatkan haknya yang 14. Kita kasih nama yang bagus, kita azanin, telinga kanan, telinga kiri waktu lahir. Kita kenalkan Allah sedini mungkin, kita kenalkan alif ba ta'sanya, buat ngajinya. Kita kenalkan cara sholat, kita kenalkan semua. Wajib mendapatkan pengertian kebersihan. Wajib ya kita memberikan pengenalan kepada Nabi Muhammad. Anak wajib ya, anak wajib kita didik ya. Anak juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang sepenuhnya. Anak juga berhak mendapatkan air susu ibunya selama 2 tahun penuh. Anak juga berhak mendapat kasih sayang penuh dari kita. Anak berhak ya untuk dipisahkan kamarnya ketika udah dewasa.
Anak berhak untuk itu semua. Dan kita berkewajiban memenuhinya. Sampai anak berhak untuk dicarikan jodohnya. Dan kita berkewajiban untuk mencarikan jodohnya. Kalau sendiri nggak apa-apa. Ya, ini soal pembunuhan doang ya. Nah, apabila itu semua terpenuhi, Bapak Ibu sekalian, maka ada saja satu kasus di mana untuk poin-poin tertentu kita tidak mendapat kepercayaan dari anak. Misalnya, dalam memenuhi hariannya atau dalam perjalanannya. Bisa saja anak tidak nyaman dengan kita karena memang kesalahan kita juga tidak menjadi orang tua yang mengasyikkan. Tidak menjadi orang tua yang menyetujui pendapat. Tidak menjadi orang tua yang tidak setuju dengan dia. Seharusnya semua didiskusikan, pasti ada titiknya. Saya teringat ketika Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Sebuah contoh elegan yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Padahal itu perintah Allah dan nggak mungkin dilanggar. Tapi itu yang namanya let's talk, but I decided. Gitu kan. Let's talk, yuk kita ngomongin, but I decided. Tapi saya yang memutuskan. Itulah contoh kepada Nabi Allah Ismail. Let's talk, but I decided. Gitu ya. Tetapi ketika anaknya masih kecil, dia belum bisa diajak apa-apa, maka keputusannya I decided, gitu ya. Jadi kepada anak keputusannya modelnya 4. Pertama, I decided, saya yang putuskan. Ya, kalau udah hal-hal tertentu tuh, saya yang putuskan, I decided. Selama tidak melanggar firman Allah, let's talk and we decided. Tapi kalau anaknya belum paham, maka kita cuma let's talk, but I decided. Keputusan yang ketiga. Tapi kalau dia sudah paham dan dia sudah bisa kita percaya, dia nggak pernah dan dia nggak akan melanggar firman Allah, dia bisa memenuhinya, dia perlakuannya hemat, tidak boros, dan seterusnya, maka keputusannya yang keempat, you decided, gitu ya. Coba kamu putuskan. Nah, kita orang tua pintar-pintarnya. Kapan kita pakai I decided? Saya yang putusin. Kapan kita pakai let's talk? Yuk kita ngediskusiin. But I decided. Tapi saya yang putuskan. Atau yang ketiga, let's talk. Yuk kita ngomong. But we decided. Yuk kita putuskan bersama. Atau yang keempat, you decided. Please, silahkan Anda putuskan. Kapan? Nah, saya cuma mau ngasih pengantar itu sebenarnya hari ini. Selebihnya saya pengen mendapatkan pencerahan juga dari teman-teman dari diskusi-diskusi ini. Ya, kapan Anda merasa bersalah dalam mengambil keputusan kepada anak? Silahkan sharing di sini. Dan pada poin yang kedua, kapan Anda mengambil keputusan kepada anak Anda dan Anda harus putuskan itu. Dan anak tidak boleh atau Anda pokoknya keputusan Anda gitu. Ayo, apa silahkan. Ini aplikasi dari 2 hari pertemuan kemarin dan hari ini. Ya, jadi yang saya butuhkan hari ini adalah sharing. Sharing, pasti masing-masing punya kasus. Pasti masing-masing punya cerita. Nah, kapan Anda lakukan, saya yang putusin pokoknya. Gitu. Kapan Anda berkata, yuk kita ngomongin dulu ya, tapi udah ada keputusannya di tanganmu. Kapan Anda berkata, yuk kita putusin sama-sama yuk ya. Bagaimana menurut kamu kita ambil jalan tengah? Dan kapan kamu ambil keputusan kepada anakmu berkata, silahkan kamu yang putuskan. Kamu udah besar, kamu udah dewasa. Maaf. Nah, sekarang ajang kita, saya mau mendengar sharing sharing dari teman-teman sekalian. Silahkan. Siapa duluan? Forum dibuka. Alhamdulillah, silakan jamaah yang dimuliakan Allah. Kita sharing saatnya untuk berbagi ya dengan saudara-saudara kita, dengan jamaah yang lain. Bu Dewi Solihati sudah mulai. Open mic, silakan. Assalamualaikum, Babe Haikal, Ustadz Waris dan semuanya. Waalaikumsalam. Ini menurut saya yang saya alami sendiri karena saya single parents, udah dari anak ketika umur 5 tahun ya. Dan saya juga harus terpaksa meninggalkan anak kerja ke luar negeri sih waktu itu karena dari perusahaan suruh ke luar negeri ketika anak usia 8 tahun. Nah,
Saha ini? Bu Dewi. Ibu Dewi Solihati. Saya, oke nggak apa-apa. Blank videonya. Oke, terus. Silakan Bu Dewi, lanjut. Silakan Bu Dewi. Off. Kenapa? Oke. Atau ada yang lain silakan yang nanti Bu Dewi kita kasih waktu lagi, mungkin ada persoalan teknis yang masih Bu Iis. Nah, ini Bu Iis nih yang anaknya sudah gede juga ini. Kayaknya menarik nih Bu Iis nih untuk sharing pengalaman. Kapan kita ambil keputusan itu? Kapan kita kepercayakan? Kamu aja ngambil keputusan. Kapan? Dan bagaimana respon kita ketika dia tidak mau nurut? Atau siapapun, bukan soal keputusan, siapapun yang ingin berbagi, punya pengalaman dalam mendidik, dalam yang betul-betul fundamental. Silakan. Mungkin sharing ya, Babe, Oke. pengalaman ini hidupnya. Jadi saya mencoba punya target dalam artian target ibadah, target dulu juga kan masalah target dunia juga. Misalkan contohnya saya harus pergi haji ketika usia saya belum sampai 40. Gitu. Itu salah satunya, B. Alhamdulillah umur ya? Alhamdulillah 35 saya berangkat haji. Usia 35 waktu itu. Kemudian ketika kalau masalah sekolah, B, sekolah anak, karena anak itu punya keinginan, tapi kan kita sebagai orang tua yang lebih paham untuk memilihkan sekolah. Ya, misalkan kan mereka yang tadi Babi bilang, mereka mungkin punya pilihan, tapi kita merasa orang tua harus lebih punya keputusan. Contohnya misalkan mereka maunya ke sekolah A, tapi kami orang tua berpikir nih sekolah B ini lebih bagus gitu. Kenapa? Di situ lebih banyak pelajaran agamanya dibandingkan mohon maaf misalkan yang negeri. Kalau negeri kan pelajaran agama hanya 2 jam pelajaran, sementara sekolah yang lain bisa sampai mungkin sehari itu bisa 3-4 jam. Itu salah satunya, B, yang kita putus orang tua itu. Terus ini pengaruh juga ya, B, ketika kita hamil, apa yang kita lakukan terhadap anak ya, B? Ya, betul. Nanti kita bahas. Contohnya gini, alhamdulillah saya hamil itu masih kuliah, B, masih lagi nyusun skripsi. Jadi ketika tanggal 1 saya ujian sidang skripsi, tanggal 2 saya melahirkan. Bisa bayang ya, Be, ketika lagi nyusun skripsi itu kondisi hamil gitu kan, nyebarin angket. Anaknya rajin nulis dong. Alhamdulillah sekarang anak saya itu rajin baca, kemudian juga walaupun kalau lihat dari IQ itu standar, tapi karena bacanya rajin, jadi kumlot gitu, Be. Mantap. Terus sekarang juga udah selesai S2, walaupun lagi hamil, sekarang anak saya lagi hamil, tetap mau belajar lagi nyari untuk beasiswa S3, B, karena suaminya insya Allah Januari itu berangkat ke Australia untuk S3. Gitu. Jadi pengaruh ya, B. Jadi karena saya ngambil keputusan gini, jadi kesimpulan saya ketika kita rajin membaca atau apapun yang kita lakukan, baca Quran atau apa itu ya, ketika hamil maka anak akan mengikuti, B. Mungkin 100%. itu, B. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita bahas. Betul. Pertama memang punya target, karena hidup tanpa cita-cita bagaikan apa kata peribahasa Arab itu hidup seperti lubang biawak atau gimana gitu ya. Jadi dia gelap dan tidak punya masa depan. Cita-cita adalah penentu, cita-cita adalah yang membuat semangat, energi ya. Dalam Al-Qur'an itu semua isi cita-cita itu. Menguasai dunia itu cita-cita itu, Ar-Rahman itu cita-cita itu, ya. Lu'lu'al marjan itu cita-cita semua itu ya. Ya masalah jin wal ins ini satu mantan fuzum min aqwali samawati wal ard itu cita-cita itu semua. Baik, jadi punya target. Yang kedua yang saya mau bahas itu adalah betul yang terlupakan itu ya, satu jiwa.
ketika ya apapun yang dilakukan ibunya, maka itulah karakter anaknya. Apapun yang dilakukan ibunya ketika hamil, ya maka itulah karakter anaknya. Jangan pernah orang tua protes, anak saya tuh kenapa begini ya? Ya kan lu begitu dulu, jawabannya begitu aja, sederhana kok. Ya, kecuali kalau umpamanya setelah diajarin tetap kagak mau dan lingkungan akhirnya mempengaruhinya gitu ya. Tapi ketahuilah seperti itulah kejadiannya. Apapun yang kamu lakukan saat hamil, maka itulah karakter anakmu gitu. Betul sekali Ibu ya. Saya teringat seorang yang contohnya yang cerita sama saya deh beneran deh. Misalnya siapa itu? Misalnya Pak Ari Ginanjar Agustian. Kita tahu Pak Ari Ginanjar itu kan tokoh motivator ya, ISQ ya, gitu. Nah, di antara apa namanya yang tidak diketahui oleh banyak orang, Pak Ari Ginanjar itu adalah dia seorang shogun dan cuma satu di Indonesia dia doang, gitu loh. Kok bisa begitu? Kok bisa sampai mendapatkan dia seorang samurai, sorry, samurai. Ketahuilah pada waktu itu ketika saya kan cukup dekat sama keluarganya, dekat sama oma juga, sama opa juga, sama ayah dan ibunya. Ibunya Pak Ari Ginanjar itu waktu beliau masih hamil itu, hamil dari Pak Ari Ginanjar, itu kerjaannya, bukan kerjaannya ya, maaf, yang paling dia suka itu baca Koping Ho, gitu. Baca Koping Ho, di mana samurai segala macam itu sangat menjiwai. Lahirlah Pak Ari Ginanjar. Oh ya tetap aja walaupun dia seorang motivator hebat, tetap aja ujung-ujungnya dia seorang samurai, gitu ya, sampai mengambil spesialisasi di Jepang. Betul-betul ya menjiwai. Dan itu terjadi pada semua orang tanpa disadari gitu ya. Coba kita koreksi diri kita. Kenapa kita kayak begini? Dan tanya ibu kita, apa yang terjadi dengan ibu kita? Nah, pada waktu itu, pada waktu hamil, itulah kita. Betul, terima kasih. Jadi betul, sekali lagi pembuktian bahwa Nabi yang bilang, Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap bayi itu suci, polos, maka orang tuanya lah yang membentuk jiwa dan karakternya. Terima kasih sharingnya. Barangkali ada yang ingin menambahkan pengalaman yang berbeda dari orang-orang yang berbeda. Pokoknya hari ini saya kepengennya sharing. Gitu ya, karena setiap orang kalau mempunyai urusan anak menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi kiai minimal bagi keluarganya, minimal bagi anaknya sendiri. Begitu. Pasti ada yang mau diceritakan. Nggak mungkin nggak ada. Ayo. Bu Dewi ini, Bu Dewi Sundari, silakan Bunda. Ini udah nulis di chat, tapi kayaknya lebih enak ngobrol langsung ya, Mbak ya. Langsung Pasti sampaikan. ada. Orang mendidik anak kok. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Ayo silakan. Silakan Bu Dewi. Mana ini Bu Dewi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak, kadang yang sering menjadi rasa bersalah saya pada anak adalah saya mendukung saya untuk sesuatu, tetapi pada perjalanannya ternyata saya yang sebagai orang tua tidak bisa memenuhi yang menjadi kewajiban saya. Misalnya anak saya mau ke sini, mau ke jurusan sini, dan saya mengiyakan ya, ternyata di perjalanan saya macet di dananya gitu, dan di situ kan pasti anak saya merasa aduh ini gimana gitu, karena ada rasa mungkin terganggu dalam dia berkonsentrasi dalam belajar. Dan ya saya kalau soal dahulu itu saya coba bisa bersama Allah semoga dimudahkan saja dalam hal ini. Terus untuk sekolah dulu anak saya waktu SMP, anak perempuan saya, dia itu sekolah dari pagi sampai sore, nggak sempat ngaji lagi sampai malam. Dia nulis sampai tangan telunjuknya itu sampai kempot kan, saya bilang gitu, karena banyak kan menulis kan. Saya bilang ke dia, nanti SMA-nya ke pondok aja, saya bilang gitu, supaya ada waktu untuk belajar sekolah dan juga ngaji segala macam. Dan di awal dia menolak karena dia pengennya sih dekat sama orang tua. Tapi itu saya ngajak ngobrolnya continue. Setelah berapa bulan, oke, yes, dia bilang itu mau dia, dan sekarang ini dia sudah tamat SMA di sana dan
Terputus lagi. Putus, Budi. Terputus lagi. Di chat ada sedikit yang disampaikan oleh Bu Dwi ini, mungkin saya coba bacakan ya. Silakan. Saya merasa bersalah pada anak saat saya tidak bisa atau terlambat memberikan apa yang dia inginkan, dan itu sudah kami sepakati. Saya memutuskan anak-anak saya untuk tidak punya pacar selagi masa sekolah, tapi boleh punya teman yang banyak dan dilarang masih ngobrol di atas jam 10 malam. Saya membolehkan anak sulung saya merokok setelah dia bekerja, tapi saya minta tetap jangan di dekat saya dan jangan di dalam rumah. Saya membebaskan anak-anak memilih jurusan sekolah yang mereka inginkan dengan catatan fokus dan tekun juga konsekuen dalam menjalankannya. Ini catatan dari Bu Dwi ya, yang nge-share di chat tentang bagaimana keluarganya gitu, Beh. Baik. Sekilas kita lihat beliau orang yang moderat, beliau orang yang membolehkan, beliau orang yang diajak ngomong. Cuman ada satu keputusan-keputusan yang bisa berdasarkan Quran gitu ya. Berdasarkan misalnya rokok itu nggak bisa ditoleransi sebenarnya ya, karena ini beneran nih, rokok itu parah Bu, rokok itu parah. Ibu harus ketahui bahwa 90 juta orang di Indonesia itu merokok, dan itu pendapatannya membuat orang terkaya nomor 1, 2, 3 se-Indonesia itu gara-gara itu. Sumbangan orang Muslim yang merokok. Itu jangan ditolerir ya, jangan ditolerir. Kalau itu saya jangan sekali lah Bu, jangan ya, jangan sekali. Yang membuat, dan mereka itu leluasa untuk bangun bank, untuk bangun apa dari uang rokok kita gitu ya. Kalau kita lihat siapapun yang kerok di ujung-ujungnya tuh pasti mereka semua tuh Bu ya. Dan itu kekayaan mereka tuh menjadi nomor 1, 2, nomor 3 tuh nggak tanggung-tanggung. Seluruh Indonesia itu kekayaannya dari dia semua. Ternyata anaknya, keluarganya, dan keponakannya semua menjadi manusia terkaya di Indonesia. Dia makin tambang, dia bikin ini, dan tidak ada kontribusinya untuk umat Islam sama sekali. Jadi jangan sekali-kali tuh kalau rokok jangan ditolerir dah. Tidak boleh, titik. Dia di pesantren saya ketahuan langsung keluar. Nggak ada maaf. Ya, di pesantren saya ngerokok keluar, nggak ada maaf sama sekali. Di pesantren saya ya, di pesantren saya menghina keluar, nggak ada maaf sama sekali. Karena yang namanya menghina, mencela, memaki, bergunjing itu kejahatan yang sangat menjijikkan gitu ya. Prasangka buruk ya sayang. Prasangka buruk, suudzon, ngomongin orang, ngefitnah, ngebully, keluar langsung gitu ya. Saya samakan tuh kejahatan itu dengan kejahatan ngerokok. Gampang kok ya. Banyak banget temen yang ngerokok, dia tiba-tiba berhenti itu gampang banget, cuma urusan niat, titik ya. Jadi untuk itu Bu, beri keputusan tidak ada gitu loh, tidak bisa itu beri keputusan boleh, karena itu betul-betul melanggar dan merugikan umat. Untuk yang lain gak ada masalah itu Bu ya, sekolah atau apa, makanya ya terbukalah sama anak, mau di mana, mampu atau tidak mampu harus terbuka ya. Kemampuan aku segini sayang, kemampuan papa segini sayang gitu ya. Saya pun demikian ya, ketika anak minta handphone aja nih, saya tuh langsung budgetin gitu ya. Papa bisanya mensisihkan 6 juta gitu. Nih kamu pegang, silahkan cari handphone seharga itu, misalnya gitu. 5 juta gitu ya. Enggak, jadi mau beli handphone iPhone yang baru ya nggak dapet gitu kan, nggak dapet. Ya harus tahu, dia harus tahu, nggak bisa nggak tahu. Nah, sehingga jangan lupa ya Bu ya, memenuhi semua keinginannya bukan juga sebuah kebaikan ya, bukan sebuah kebaikan. Memenuhi semua keinginannya juga sebuah keburukan malah ya. Demikian. Ya, terima kasih sharingnya. Cuma saya kasih komentar demikian. Udah oke banget ya diajak diskusi, tapi jangan tolerir sebuah kezaliman atau sebuah kesurusakan. Jangan. Baik. Silakan. Kalau ada yang sharing. Ini Pak Husairi kayaknya menarik nih Pak. Pak Husairi bisa sharing nih. Beliau punya anak yang seorang dokter ya, yang juga sering mengisi di kajian MKI, tentu bisa
punya pengalaman berharga untuk sharing dengan kita. Silakan Pak Husairi. Belum tune in nih, belum tune in. Belum sulit. Mana? Iya. Apa, Jadi Ustaz? kita ngebahas tentang bagaimana anak sebenarnya Pak Husairi. Kita nge-share bagaimana pengalaman masing-masing keluarga dalam mendidik anak gitu ya. Oh, Dan iya. tentu masing-masing punya pola, punya cara karena dengan latar belakang kultural yang juga beda-beda, pengetahuan yang juga beda-beda. Nah, tapi ini yang akan kita coba diskusikan bagaimana sesungguhnya kita bersama anak kita ini membangun satu pola yang hubungan yang koridornya jelas yaitu dari syariat gitu. Nah ini koridor inilah yang coba kita akan bangun bersama dengan anak-anak kita. Apapun anak-anak diberi kebebasan misalkan, tapi seperti kata Babeh, boleh sekolah di mana saja pilihan misalkan. Tapi tadi koridor tentang syariat itu sangat penting yang tidak boleh dilanggar gitu. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Babe, Pak Olis, dan seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rob. Baik, saya cerita mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kalaupun nanti ada yang kurang, tolong bisa dikoreksi. Jadi saya punya putra 3, Dr. Aditya, Arif Rahman Hakim, nama Dr. Reza Rizky Ramadhani. Nah, yang Arif Rahman Hakim ini S1 IT, kemudian lanjut ke pengambil spesialis teknik animasi film. Nah, saya mendidik sama istri anak-anak itu ya dengan pola pendekatan bapak anak, teman, kawan gitu ya. Misalnya mau sekolah, kamu mau nggak masuk ke pondok pesantren? Bapak pengen anak-anak sekolah pesantren. Aduh Pak, janganlah Pak, kami di sekolah SD aja. Nanti Bapak tinggal manggil guru ngaji ke rumah, kami belajarnya di rumah. Iya. Ya kan? Ya, akhirnya sekolah SD, SMP, SMA-nya sekolah umum. Nah, kita panggil guru ngaji di rumah. Belajarlah rame-rame. Nah, kemudian saya selalu juga menekankan tentang hak dan kewajiban. Kemudian kalau materi-materi agama itu Pak Ustadznya kan bahwa anak itu harus patuh pada orang tua, dia orang tua, rajin ibadah. Jadi penekanannya kepada bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua. Kalian juga tidak boleh saling berantem, bertengkar, ribut, apalagi misalnya soal harta benda itu nggak boleh. Nah, kemudian dalam hal mendidik untuk jajan lah misalnya, itu saya juga termasuk mungkin yang orang tua yang kolot kali. Saya tidak pernah mau memberi sesuatu tanpa harus ada usaha. Jadi saya gunakan konsep Anda butuh atau Anda ingin. Nah, itu saya tanya ke mereka. Ternyata mereka paham apa yang butuh, apa yang ingin. Ya kan? Jadi kalau butuh, saya tanpa tawar-menawar, saya belikan. Pak, butuh buku, butuh baju, butuh ini untuk sekolah, beli. Ketika Pak, saya ingin ini, nah, kamu harus ngapalin ini dulu. Misalnya, kamu ngapalin Asmaul Husna. Kalau hafal, saya kasih 200.000. Nah, hafallah mereka semua gitu kan. Kemudian coba kamu hafalin Yasin, hafal, kasih lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak memberi dalam bentuk uang cash langsung enggak. Ya, pernah suatu ketika si Adit tuh pernah protes. Enak orang depan tuh punya anak, minta apa aja dikasih, minta baju mahal dikasih. Mau papa susah katanya. Nah, saya jawab, ya udah pindah orang tua aja, saya bilang gitu. Kalau gitu kamu pindah sama orang tua sana, apa cari orang lain, cari anak yang lain. Terus lama-lama dia mikir, ya kan. Nah, mobil misalnya contoh, mobil saya kan mobil lama tuh, mobil tahun 80-an gitu kan. Nah, ketika dia naik mobil orang kan mobil baru, dikomporin lah nih ceritanya sama si anak sama orang tuanya itu. Bapak kamu kan pejabat, kenapa mobilnya nggak ganti-ganti? Masa mobil tahun 80-an dipakai terus? Nah, caranya adalah saya ajak jalan-jalan pakai mobil itu. Sambil jalan saya tanya tuh, lihat tuh orang tuh ngesot, ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor butut, naik beca. Nah, kamu masih beruntung nggak? Kalau hujan kita nggak hujanan, ini nggak kayaknya segala macam. Jadi sambil jalan itu diarahkan lah cerita begini-begini untuk menunjukkan bahwa kamu kalau dunia jangan noleh-noleh ke atas. Ya kan? Lihat di bawah tuh masih banyak yang susah. Ketika dia meminta belikan pada masa itu Air Jordan. Sepatu Air Jordan kan mahal banget ketika itu, masih 1.500.000. Itu tahun 90-an kan mahal banget kan. Nah, saya ajaklah ke pasar pagi di Cirebon. Nah,
kamu mau beli, Bapak antarin Bapak dulu beli sepatu sama beli baju. Saya bilang sepatu yang harga 40.000, baju yang harga 35.000. Udah selesai, saya suruh dia bayar, nih kamu bayar ke sana. Kok murah katanya? Ya itulah yang Bapak pakai. Nah setelah itu saya ajak ke Gerage Mall, ya kan, saya ajak Gerage Mall, Mall Cirebon di paling besar itu. Nah kamu beli deh apa yang kamu butuhkan. Nah, sekali dia pilih harganya 1,5 juta. Wah, baru dia pikir, Pak kalau gitu aku beli yang 100.000 3 deh. Nah, Anda silakan. Jadi mindset anak itu diubah menyesuaikan dengan bapaknya. Bapaknya tidak fashion yang bagus-bagus, cuma ala kadarnya lah. Sepatu-sepatu murah ini murah. Nah lama-lama dia mikir, ya udah nggak jadi beli mobil lah katanya gitu. Nggak jadi nih. Sampai tahun 2010 baru ganti mobil itu setelah anak-anak bilang, Pak kaki kita nih udah nggak muat, dah tinggi-tinggi kita. Jual aja lah ganti baru. Baru situlah kami ganti mobil yang Terios itu. Nah jadi seperti itu. Jadi kami tidak akan pernah memberikan sesuatu cash and carry gitu. Ini kami buat kami beli enggak. Nah, contoh misalnya, kamu kalau ranking 1 dapat bonus sekian. Kamu kalau ranking 1 dapat bonus sekian. Kamu Adit kalau cum laude dapat sekian. Reja, Arif dapat cum laude kasih sekian. Nah jadi seperti itu yang saya didik mereka. Jadi kalau dibilangin pelit, ya pelit gitu kan. Kalau diminta yang ingin, oke, kalau misalnya ingin, contohnya, Pak mau beli HP dong, mau gini-gini. Oke, itu butuh atau ingin? Dulu kan udah beli. Ingin Pak. Nah kalau ingin gimana? Ya potong uang jajan. Jadi uang jajan dia itu dipotong. Nah ibunya yang potong, lunas. 3 tahun kemudian misalnya dia mau ganti lagi, ingin apa butuh? Ingin. Nah, udah jadi pertanyaan selalu ingin apa butuh. Kalau butuh dibeliin, kalau ingin, nah kayak dipotongin seperti itu. Nah, jadi pelajaran agama. Kalau sholat begitu subuh, ayo bangun dia sampai saya ikuti sunnah Rasul. Saya cari rotan yang kecil. Kalau nggak bangun, pukul pantatnya. Nah seperti itu. Terus udah mulai dia paham. Saya hanya ngedem aja kalau mau ke masjid. Misalnya saya mau sholat subuh atau sholat ke masjid lah. Ngedem gitu kan. Nah itu udah pada bangun semua itu. Udah pada gerak masuk ke masjid. Nah seperti itulah yang kami ini kan. Yang kami didik kepada anak-anak, ya alhamdulillah mudah-mudahan Allah selalu membimbing mereka menjadi anak yang baik. Dan Iya, itu loh yang kita perlukan. Terima kasih banyak Pak Usairi. Sebuah pengalaman dari orang tua yang telah berhasil mendidik anak-anaknya. Nah, tidak ada koreksi dari saya kecuali komentar bahwa begitulah caranya gitu ya. Anak jadi termotivasi, bukan pelit ya. Anak jadi termotivasi, tidak dimanja dengan segala fasilitas yang sebenarnya kita mampu. Anak diajarkan sunnah Rasulullah bahwa melihat dunia itu, lihat banyak yang masih susah. Anak dididik dengan cara demikian itu indah Pak. Betul Pak, betul sekali. Pak Antum telah memberikan contoh kepada kita semua dengan aplikasi Antum. Gitu. Anak dikasih pelajaran bahwa ini bapaknya pakai yang segini tanpa memaksa, tapi diajak ya, karena memang bapak tipe orang yang sederhana gitu kan. Lain halnya kalau bapak fashion ya, lain halnya itu. Kalau bapak fashion, anak tahu atau tidak tahu, maka anak akan punya karakter fashion juga, fashionable. Apa ngikutin zaman, ngikutin situasi gitu. Nah, alhamdulillah dengan masukan seperti ini kita akan mendapatkan khazanah baru tentunya dari masukan-masukan seperti ini. Dan anaknya Pak Usairi, alhamdulillah semua berhasil. Semuanya orangnya yang saya kenal orangnya baik, tawadu gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencontohnya dari orang tua kita Pak Usairi ini. Amin. Yang lain juga demikian. Jadi sunnah Rasul yang diterapkan, caranya itu beda-beda ya. Sunnah Rasul yang diterapkan. Sunnah Rasul yang diterapkan dengan cara sorotan tadi, iya gitu ya. Nah, lain halnya kalau ayah saya gitu ya. Seumur hidup tuh ayah saya, ibu saya tuh nggak pernah marah sama anaknya. Seumur hidup. Kami nggak pernah ngerasa dimarahin gitu loh. Karena mereka cukup ngedehem, kita langsung nurut gitu ya. Wallahu alam, apakah karena wibawanya luar biasa, apakah karena dia cintanya sama kita luar biasa, sehingga kita sangat cinta mati kepadanya. Sehingga kita nggak akan pernah mengabaikan. Nah gitu. Umi saya terutama itu ya. Belum pernah tuh marah sama anak atau maksa. Tapi apapun yang umi saya ngomong, pasti anak-anaknya bilang iya langsung gitu ya.
Itu apa karena cintanya, apa karena doanya. Nah, jadi kenapa saya perlu sharing yang lain di sini? Karena setiap orang pun punya model masing-masing. Nah, khusus Pak Rina, tadi ngomong-ngomong sepatu, Pak Rinaldi itu punya sepatu-sepatu bagus itu. Pak Rinaldi itu punya sepatu-sepatu bagus itu. Tolong coba di-share yang bagus, yang keren ya. Kepada teman-teman di MKI supaya bisa memiliki sepatu dari Pak Rinaldi. Dikirim dari Pekanbaru langsung ke tempatnya, tempat kita masing-masing. Sekali lagi tolong di-share pesantren ya. MKI punya pesantren, MKI punya pesantren, MKI punya pesantren ya. Pesantrennya unik, pesantren yang mengedepankan adab gitu ya. Kalau pesantren orang nggak boleh pakai handphone, di pesantren saya boleh pakai handphone. Iya sayang. Apa lihat? Boleh pakai handphone karena di handphone itu saya minta meresumekan ceramah Gus Baha, meresumekan ceramah ya kiai-kiai dengan handphonenya. Ya silahkan daftarkan anaknya tanggal 17 Agustus kita buka. 17 Agustus kita buka, silahkan langsung datang. Lulusnya udah lulus SD minimal ya, lulus SD minimal. Laki-laki aja ya. Laki-laki dulu ya, laki-laki dulu. Baik, kiranya sudah. Ada pertanyaan, Beh? Silakan satu terakhir Dari ya. Bekasi dari Pak Ibnu Hari Effendi. ini ada pertemuan. Izin bertanya, Beh. Kalau kami memberi apa yang mereka minta dengan membayar hafalan ayat, makin mahal barangnya, makin banyak hafalannya untuk membayarnya. Boleh nggak gitu, Beh? Itu motivasi, silahkan saja. Jadi anak-anak ngehafalnya gara-gara pengen dapat hadiah, nggak apa-apa. Emang kita mau ngapalin Quran juga ada dapat hadiah dari Allah berupa surga. Nggak apa-apa. Itu pola-pola Islami juga gitu ya. Wah ini nggak ikhlas nih. Nggak masalah, bukan soal ikhlas nggak ikhlas di situ. Itu pola kok ya. Kita sholat juga karena kita takut dengan azab Allah. Ya, kita sedekah juga karena kita berharap Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda dunia akhirat. Anak menghafal Al-Quran karena ingin mendapatkan bonus, nggak apa-apa. Sama sekali nggak apa-apa. Santai aja ya. Santai aja, tenang-tenang aja. Karena kita bukan dari kelompok wali dengan makomnya yang sangat tinggi gitu ya, sehingga ya lain lah. Nggak apa-apa. Nabi juga mengajarkan ya wahtisaban dan mengharapkan pahala. Nggak apa-apa mengharapkan pahala ya. Nggak apa-apa silakan. Ya boleh, begitu boleh. Baik Mas Khalis, hari ini ada pertemuan. Saya mengumpulkan orang-orang yang suka caci maki di sosial media. Ya. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa dijawab sama Mas Khalis. Saya harus segera pamit, harus segera beres-beres. Orang-orang yang suka caci maki di sosial media, saya terikat dalam 420 grup WhatsApp. Grup itu isinya maki-maki semua antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lain. Saya undang semuanya hari ini supaya kita bisa diskusi dengan baik, tanpa cacian, tanpa makian. Karena kita yang dirugikan. Baik, mohon maaf saya sambung di situ. Saya pamit. Mas Khalis, silakan lanjut apabila ada pertanyaan. Apabila ada ingin bertanya soal pesantren, pesantrennya gratis ya. Cukup kirim beras atau apalah buat makan anaknya. Baik, terima kasih. Tolong edarkan, kirimkan, sebarkan. Jangan lupa MKI harus eksis. Dan sebagian infak kita yang kita suka rutin ke masjid, ke yayasan, ke MKI juga lah sekali-kali bulan ini. Ya, supaya MKI bisa eksis terus dan bisa tumbuh terus. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Khalis lanjut. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Waalaikumsalam, Beh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Dan insya Allah kita akan menggelar sunatan masal ya, dan Babe Haikal insya Allah akan mengisi tablik akbarnya. Kemudian juga ada guru-guru kita juga yang hadir. Ustadz Dodi Al-Jambari insya Allah akan berbagi tentang kisah bermakna ya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan ini juga jadi bagian dari inspirasi untuk kita semua ya, jamaah orang tua, jamaah, dan juga anak-anak, karena Ustadz Dodi biasa mengelola anak-anak gitu ya, bagaimana berkisah terhadap anak-anak itu bagian hal yang penting yang barangkali insya Allah kalau ada waktunya kita akan coba buka forum khusus ya, kajian tentang bagaimana berkisah untuk anak-anak kita, karena inilah bagian dari penanaman akhlak. Karena anak-anak ketika sedini mungkin di usia-usia yang sangat masih muda, kemudian sudah ditanamkan
nilai-nilai kebaikan, yaitu berupa akhlak, maka itulah yang menjadi membekas dalam diri mereka, sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendidik atau menasihati Ibnu Abbas yang sambil membonceng ya di atas unta, kemudian beliau bercerita tentang bagaimana dalam sebuah sabdanya yang itu ingat ketika itu masih usia-usia yang sangat muda. Ibnu Abbas mengingat semua apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian disampaikan ke kita. Salah satu petikannya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Itu dan itu sangat diingat, dan mudah-mudahan itu juga yang menjadi kesan kita, kesan anak-anak kita terhadap kita. Ada satu kesan yang positif tentang ayahnya, tentang orang tuanya, dan nasihat-nasihatnya yang selalu ditanamkan sejak usia dini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali ada ingin disampaikan dari jamaah, semacam sharing juga, karena ini menjadi sebuah momen penting untuk berbagi. Silakan. Mbak Husairi, ada pesantren punya masjid dan pondok pesantren di Bogor. Apakah bisa dikelola MKI? Alhamdulillah, nanti akan coba disampaikan juga ke pengurus ya Pak Husairi ya, Pak Ustadz Selo. Barangkali ada sebuah solusi bagaimana, karena mengolah sebuah masjid pesantren tentu butuh sebuah kesungguhan yang luar biasa ya Pak Husairi ya. Tidak hanya mengambil amanah itu tapi tanpa persiapan bagaimana mengelolanya dengan baik. Itu daerah mana Pak Husairi di Bogornya? Kampung Sunarjati, Desa Cibening, Kabupaten Bogor. Jadi arahnya dari Simpang 3 yang Luiliang kita belok ke kiri. Nggak tahu dari saya untuk mana nanya. Ke Jalan Raya Cikampak. Nah, daerah situ. Nah, memang daerah situ qadarullah ya, Allah takdirkan saya dapat tanah di situ. Daerahnya daerah Texas. Madat, Mado, judi, curi, ya lengkap di situ. Nah, jadi sampai sekarang dah hampir 5 tahun jalan, mengajak bapak-bapaknya sholat berjamaah, Masya Allah, rumit, susah. Nah, jadi akhirnya kami simpulkan, kami mau mendidik anak-anak. Jadi ada 150 anak situlah yang kita bina. Kita adakan mabit malam Sabtu, Minggu, Senin, jam waktu. Jadi anak-anak mereka lah yang kita didik. Tapi kalau bapak-bapaknya, walaupun sudah contohnya udah di teras nih, lagi ngobrol, kemudian azan, pulang dia, bukan masuk ke masjid. Saya bilang, loh kok pulang? Sholat di rumah. Loh, sholat laki-laki itu wajibnya sholatnya berjemaah di masjid. Saya bilang, nggak ada sarung di masjid ada, baju koko ada, kan tinggal berwudu sampai gitu. Kenapa? Di rumah aja kan gitu. Ya. Nah, ibu-ibunya juga bawa anaknya, misalnya ada PAUD, kita punya PAUD kan. Nah, ibu-ibunya kan nganter tuh. Kita sarankan sebelum anak-anak masuk belajar, kita latih sholat duha. Ya gitu. Nggak ada yang mau juga. Ya, sampai hari ini. Jadi ya kita punya kolam ikan, mau panen, alhamdulillah hilang. Punya petai, habis. Pepaya apa misalnya pisang, hilang. Memang serba hilang gitu. Nah, kayak gitu Pak. Ya, tantangan dakwah yang luar biasa nih Pak Husairi. Mudah-mudahan Allah berjalan keluar ya, memiliki sebuah tim nanti yang bisa kapan kalau Pak Ustadz Holis ada waktu, boleh main-main nanti ke sana. Insya Allah. Teman-teman yang lain. Mungkin yang di Bogor juga barangkali ada yang pengen lihat-lihat ke sana, boleh lihat. Ya baik, tadi Ibu Dewi sempat terputus ya. Ibu Dewi silakan untuk kembali melanjutkan apa yang ingin disampaikan Bu Dewi. Mbak Bek udah live karena memang ada kegiatan, biar bisa di-sharing juga bisa berinspirasi, memberikan inspirasi ke jamaah yang lainnya. Silakan Bu Dewi, sudah terhubung? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz Holis, maaf tadi ya Allah, itu jaringannya. Ya, silakan. Lanjut Bu Dewi. Iya. Tadi itu kan alhamdulillah kan ya lulusan anak saya tuh secara jarak jauh mendidik anak mungkin atau gimana ya, mengkontrol anak secara jarak jauh karena saya kerja di sana. Alhamdulillah anak saya tuh ikut apa kata saya,
alhamdulillah sampai dia SMA. Nah, ketika dia memilih pasangan mungkin ya, kan saya nggak ada di tempat tuh, yang ada cuma kakek neneknya gitu kan ya. Nah, saya mau pulang kan nggak bisa tuh, saya udah izin ke perusahaan mau pulang, tapi ternyata udah diizinin, tapi tiket pesawatnya saya nggak dapat pas hari H itu, jadinya saya nggak bisa pulang, dan saya bisa pulang beberapa bulan kemudian gitu kan ya. Nah, udah gitu, nah seiring berjalan waktu gitu ya, akhirnya ketika anak saya hamil yang kecil tuh, si suami itu izin ke Kalimantan, katanya mau kerja lah, mencari kerja di sana karena di Bandung katanya nggak mau begitu gitu lah, nggak begitu baik gitu ya. Akhirnya ke Kalimantan. Nah, secara diam-diam, nah ternyata di Kalimantan dia menikah lagi dengan teman kuliahnya gitu ya. Tapi di bawah 2 level lah dari dia, dengan tapi satu kampus dulu. Ternyata secara diam-diam menikah lagi. Nah, ketika menikah lagi, nah udah gitu, tapi nggak ada berita sama sekali, dan ada berita ketika anak saya melahirkan yang kecil itu, ada berita dia sudah tiada gitu kan ya, ada kabar lagi gitu kan, dia sudah tiada. Jadi saya sangat menyesal banget ketika ya mungkin ketika itu saya saat itu kan saya sakit saya tuh sakit tiba-tiba ya, ketika saya kerja di sana sakit, akhirnya saya ada alasan untuk pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia sakit, terus ternyata anak saya udah depresi mungkin ya, depresi. Anak saya ada di rumah sakit dan keadaan tangan diikat gitu ya, sama dokternya itu dia depresi. Dan saya sangat menyesal banget mungkin ya, ketika anak saya dalam kesulitan, saya tidak ada di sisinya. Dan ketika dia mau menentukan pilihan, saya juga tidak bisa. Pokoknya saya menyesal banget begitu ya, Pak Ustadz Holis. Dan itu sampai sekarang anak saya kan sakit-sakitan terus. Sakit-sakitan terus. Itu ya, seperti itulah, saya menyesal banget, Pak Ustadz Holis. Ya, seperti itu yang saya sampaikan. Jadi perasaan saya tuh sia-sialah saya pergi keluar waktu itu mencari nafkah gitu ya. Tapi ujungnya seperti ini ya, kehilangan momen bersama anak sekian belas tahun gitu ya, Pak Ustadz Holis. Saya meninggalkan anak ketika anak usia kelas 1 SD gitu. Ya betul, kelas 1 SD saya tinggalkan dia. Tadi saya nggak mau pergi, tapi karena teman saya yang harus pergi ke sana sedang hamil, tidak diizinkan suaminya, jadi saya yang ke sana gitu ya. Karena tempat saya bekerja adalah pusatnya adalah di Malaysia waktu itu perusahaannya, dan saya bekerja di Jakarta di KBN itu ya, di Cilincing dulu itu ya, Pak Ustadz. Ya inilah yang saya sampai ini buat pelajaran buat kita juga orang tua ya. Jangan sampai salah gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz Holis atas waktunya untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Allah selalu sabarkan Ibu ya, dan mengambil hikmah dari pengalaman yang ya katakanlah kita anggap salah itu menjadi sebuah penebusan ya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang terbaik, dengan cara-cara mengganti pengalaman hidup dengan amal soleh kita yang saat ini kita perbanyak, dengan ibadah yang kita perbanyak. Dan tentu momen yang hilang itu memang susah diganti ya, momen bersama anak ketika anak-anak masih kecil, momen untuk menanamkan akhlak adab terhadap mereka, itu juga momen yang juga tidak mungkin bisa digantikan. Tapi Allah Maha Pemaaf ya, Allah Maha Pemaaf, Allah selalu mengampuni dosa-dosa hambanya ya, kalau kita ingin memang selalu bertobat kepadanya. Dan mudah-mudahan jamaah yang lain juga yang punya pengalaman sharing, silakan itu untuk memberikan inspirasi kepada yang lain. Salah satu momen penting tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita dalam hal menanamkan akhlak itu memang di momen penting, yaitu ketika usia kecil, usia yang memang lebih mudah ditanamkan akhlak kepada mereka ya, ketimbang kita sudah besar. Sudah besar agak susah gitu, karena telah terisi dengan nilai-nilai lain yang bertolak belakang dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Silakan, ada yang lain ingin sharing? Dan sudah 6:30. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, kami informasikan kembali tentang bagaimana kegiatan insya Allah yang akan diselenggarakan oleh
MKI, salah satunya adalah khitanan massal, kemudian bakti sosial dan juga tablik akbar ya. Ada juga bazar, silakan yang punya produknya untuk ikut mengisi di bazar MKI di tanggal 2 September ini. Silakan untuk menghubungi admin ya, bagaimana untuk teknisnya. Dan Bu Darmi ada di sini sebagai ketua panitia. Assalamualaikum Bu Darmi. Ada yang disampaikan update perolehan baksos untuk baksos mungkin atau kegiatan informasi lainnya yang ingin disampaikan dari panitia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz Selo. Masya Allah pagi ini ya, saya mantau Masya Allah. Ini bagus sekali ceritanya ini kalau misalnya kita jadikan untuk ajang curhat ya, karena biasanya kan kita terimanya japri ya. Kalau misalnya bisa jadi ajang curhat ini bagus sekali nih, bisa saling bantulah mencarikan solusi. Baik, update untuk event itu tanggal 12 ini seharusnya ada acara ruqyah massal ya, ruqyah di Depok tempatnya Bu Iis. Mungkin Bu Iis nanti bisa update setelah bersih-bersih itu, karena kami juga belum dapat datanya nih dengan Ustadz Sahal Al-Mudafari tanggal 12 ini, hari Sabtu ini. 19 ya? Tanggal 19 atau tanggal 12 ya? 19 kalau nggak salah. Oh, 19, baik. Afwan, salah. Tanggal 19 ya, karena harus ada update-nya tuh. Terus Mutiara Hati Malam, Sabtu ini kembali Umi Deva dan Umu Fahad. Jadi kedua istri almarhum Syali Jaber itu insya Allah akan hadir. Nanti Dr. Vicky akan memberikan pengumuman resmi di grup. Terus terkait dengan acara Maulid dan Bakti Sosial Khitanan di 2 September itu, alhamdulillah per kemarin pagi sudah 55 paket. Jadi untuk dana khitan alhamdulillah sudah selesai, sudah di-close, terus tinggal fokus ke baksos ya. Baksos 55 paket sudah tercapai. Sebenarnya sih kalau dari sisi Qurannya sudah lengkap, Ustaz Khalis. Jadi 200 Quran itu sudah dapat, tinggal fokus di beras sama ini aja, buku tadabur ya insya Allah. Kira-kira itu ya yang bisa disampaikan pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada jamaah yang sudah mendukung ya kegiatan khitanan massal dan bakti sosial. Dan ini semuanya terselenggara tentu atas izin Allah, atas pertolongan Allah, dan juga partisipasi dari semua jamaah ya, karena ini semuanya dari jamaah yang memberikan donasi, yang juga walaupun ada juga yang dari jamaah lain yang maksudnya yang tidak masuk dalam grup tapi mendukung acara-acara kegiatan MKI. Alhamdulillah juga kami ucapkan terima kasih, dan Allah membalas semua kebaikan ini dengan pahala yang terbaik ya. Masih ada peluang amal ya Ustaz Selo ya, dari target 200 masih 50 tadi 55 ya. Jadi masih ada peluang amal, silakan untuk ikut berbagi dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita. Nanti ada bakti sosial itu berupa beras, kemudian juga ada buku, ada juga Quran, mushaf udah alhamdulillah terkumpul, sudah selesai. Jadi yang kurang baru paket beras ya, Selo ya. Betul, beras saja sih, beras ya. Silakan mungkin dari rumahnya yang kelebihan beras di rumah, silakan untuk digeser ke acara panitia ya. Baik, untuk informasi terapi ruqyah insya Allah Pak Husari ada di SHQ ya, sekolah SHQ atau sekolah Hafidz Quran. Yang insya Allah akan dibina oleh guru kita Tuan Guru Supan Pajar. Beralamatnya di kediamannya Bu Iis nih di Depok. Boleh Bu Iis sharing sebentar sedikit ya tentang rencana tanggal 19 September kegiatan ruqyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya tinggal karena lagi siapin anak buat berangkat sekolah dulu. Ya. Jadi insya Allah sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat surgaku di MKI, tanggal 19 kita akan melaksanakan ruqyah mandiri. Tempatnya di Depok, di Perumahan Permata Duta, Blok C, Blok D5 nomor 1B. Yang mau atau yang mungkin yang udah maaf sebelumnya udah pernah ada yang ikut, kemudian menurut Ustaz Hal ruqyah itu tidak cuma sekali tapi bisa berulang, karena ketika kita mendapatkan sihir itu kadang-kadang belum tuntas jika hanya satu kali ruqyah. Ataupun mungkin dari sahabat-sahabat semua ada yang merasa aduh kayaknya saya udah berobat ke dokter tapi kok nggak ada perubahan, badan saya merasa nggak enak atau merasa ada sesuatu yang mengganggu. Ayo kita coba diruqyah, karena tadi kita nggak ada yang tahu ya, Ustaz Holis, mungkin kita makan di jalan, mungkin kita minum di jalan, tapi ada sesuatu yang mengikuti dalam makanan atau minuman itu. Jadi yuk hadir, kalaupun diri kita merasa nggak apa-apa, tapi kita melihat teman kita atau sahabat kita, ada saudara kita yang kelihatannya perlu diruqyah, sama-sama kita hadir juga. Insya Allah juga di tempat ini akan dibuka SHQ Sekolah Hafiz Quran di bawah MKI. Nanti guru-guru yang insya Allah lulusan dari luar ya, Ustadz Holis, teman-temannya dari Ustadz Suparman. Insya Allah itu aja mungkin Ustadz Holis. Alhamdulillah ya, kita doakan semua ya. Mudah-mudahan sekolahnya bisa. Kapan pembukanya belum tahu ya, Bu Is. Pembukaan masih proses ya untuk SHQ, tapi mohon doanya dari semuanya. Insya Allah di tanggal 19 ya, mohon dicatat, nanti informasi detailnya akan disampaikan di grup. Tempatnya di mana, alamat di mana, ada Google Maps sekarang akan mempermudah ya, dipermudah untuk bisa mengakses ke kediaman Bu Is ini. Dan tadi seperti yang dikatakan Bu Is, bukan berarti orang yang merasa tidak ada apa-apa itu tidak perlu diruqyah. Karena ruqyah itu adalah sebuah terapi yang harus kita pahami. Jadi di sana insya Allah akan diajarin bagaimana cara meruqyah gitu ya sebenarnya. Jadi temanya bukan hanya orang ingin diruqyah, tapi juga bisa meruqyah, dan fokuskan kita bisa meruqyah diri sendiri dan juga keluarga. Kalau satu rumah satu peruqyah kan luar biasa ya. Kita tidak jauh-jauh harus mencari peruqyah, tapi kalau kita tahu walaupun misalkan masih dasar, ilmu dasar, tapi nggak apa-apa, karena semuanya walaupun peruqyah yang hebat sekalipun, ketika tidak ada izin dari Allah, kesembuhan tidak akan sembuh. Jadi kesembuhan itu hanya milik Allah, bukan peruqyah. Itu tidak tergantung bertawakal kepada peruqyah, tapi hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menuntaskan di pagi ini kajian dan sekaligus sharing ya bersama Babe Haikal dan juga teman-teman jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh jamaah semuanya itu juga memberikan kemanfaatan dan inspirasi dalam kebaikan. Pengalaman hidup mendidik anak itu sangat penting, dan ketika kita bisa berbagi bagaimana masing-masing saudara kita menerapkan pola-pola terbaiknya, maka mudah-mudahan kita pun bisa menirunya, dan juga kita punya pola tersendiri karena tiap anak tentu sangat khas, sangat unik, tidak bisa didekati dengan satu cara, harus punya banyak cara, dan itulah butuhnya kita ilmu, butuhnya kita berdiskusi, ngobrol dalam sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati kita semua dan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma
وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف Menjadi kaos النهار